Saya Cekminita Putri akan wawancara di UKM Harum Roti dan Catering. Lalu di sini kita akan wawancara mengenai gimana sih manajemen sumber daya manusianya itu seperti apa di UKM Harum ini. Yuk kita tonton keseruannya. Jangan lupa nonton video ini sampai akhir ya. Ya, nama saya Iwan Hamzah. Saya pemilik Harum Cake and Catering. Alamatnya di Jalan Raden Patah nomor 60 Sidoarjo. Usaha Cake and Catering Harum ini menjual aneka kue basah dan aneka nasi kotak. CV Harum ini berdiri mulai tahun 1997. 87. Pokoknya sekarang ini sudah di atas 20 tahun. Berarti 87 ya? Ya, sekitar 87. Ya, pokoknya di atas 20 tahun itu. Pokoknya belakangnya itu kalau enggak 97 ya 87. Terus apalagi? Itu Pak, pendirinya sendiri itu Bapak atau ini usaha turun-temurun? Enggak. Ini tuh usahanya itu saya dengan istri saya. Kebetulan saya latar belakangnya itu petani tambak. Petani tambak itu kan banyak waktu luang. Nah, setelah menikah istri saya itu pengen kerja, wis kamu cari kerja yang ada di rumah saja supaya nanti bisa ngomong anak gitu. Akhirnya setelah menikah dia kerja yang pertama itu ini les komputer. Waktu pertama kali zamannya ada komputer itu ya. Ternyata sudah saya belikan komputer satu set, dapat sehari utakku ndak ngudut mah. Wis akhirnya nganggur komputernya itu. Setelah itu menjahit. Kalau komputer nanti kamu bisa ngeles-ngelesi anak-anak gitu. Menjahit aja. Akhirnya menjahit kursus 1 tahun. Tapi begitu pas hitung-hitungan kan ada ukur perut berapa dada itu akhirnya ini nggak kuat uteknya. Memang dia lemah di pikir ngitung-ngitung. Ya akhirnya wis leren Mas, leren. Kamu tak ngandani wis kursus kue. Akhirnya dicoba-coba. Aku nanti nggak kursus kue kok masak kora-kora rasa-rasa. Ya cobaan lakukan orang pembantu. Akhirnya dicoba kursus di Surabaya. Dia waktu nganter anaknya di TK kan ketemu ibu-ibu juga nganter cerita. Aku kemarin kursus kue tar. Gitu. Akhirnya ada yang pesen. Wah itu seneng, pertama kali itu pesen kue tar tuh ke Gramedia itu sehari 2 kali sampai beli buku. Akhirnya 2 hari nggak bisa tidur. Akhirnya jadi kue tar seneng dapat uang. Ya itu akhirnya dia mulai kursus. Saya arahkan kamu kursus yang bisa dijual waktu kamu nganter anakmu gitu. Akhirnya kursus ada cerita teman-temannya, aku buatkan ini Mbak Etna gitu. Akhirnya lihat buku-buku belajar akhirnya besar gitu. Jadi awal-awal itu memang dia tidak bisa apa-apa, hanya nyapu sama ngepel tok waktu menikah sama saya. Jadi waktu pertama kursus sampai setahun itu masih ingat saya omsetnya itu 86 juta waktu itu. Seneng akhirnya dia kursus selama 5 tahun gitu. Kursus uang terus dijual, hasil uang jual ini dipakai untuk kursus lagi gitu. Itu awal-awalnya CV Harum itu. Terus saya yang bagian ngurus izin CIU, PDB, terus membuat label gitu. Terus menjual ke Cina, ke toko-toko di Cina di Jalan Gajah Mada itu. Ya itu akhirnya terus dikenal. Jadi ada labelnya, ada nomor telepon. Nah, dari situlah akhirnya Harum itu dikenal. Ada orang pesen 100. Ada labelnya kok enak. Akhirnya sini. Akhirnya terus
itu berkembang sampai sekarang. Itu cerita awalnya seperti itu. Dulu sampai sekarang kira-kira berapa karyawan ya Pak? Kalau dulu itu saya berdua tok awal-awal itu, akhirnya ada karyawan 2, terus nambah lagi sampai sebelum Covid itu karyawan saya hampir 21. Sebelum Covid ada 21, terus karena ada Covid ini akhirnya ada pengurangan sekarang jadi sekitar 14 orang. 14 orang. Itu dari luar keluarga atau internal keluarga? Dari luar, malah karyawan saya itu dari jauh-jauh. Oh, Jadi karyawan saya itu ada yang dari Jombang, ada yang dari Jember, ada yang dari Bojonegoro, macam-macam. Ya, karena kalau ngambil karyawan dari sini tuh lemot, nggak kuat. Kan catering itu kan kerjanya malam hari. Iya. Malam hari. Ya, apalagi kue basah toh, jadi tidak bisa tahan lama. Sedangkan saya pemasarannya itu banyak ke instansi-instansi pemerintah yang mintanya itu pagi jam 7, jam 8 gitu. Jadi saya kerjanya malam atau pagi hari. Nah, kalau orang sini tuh ngutung nggak bisa. Jadi orang yang dari luar kota tidur di rumah saya. Nah, terus ya itu enak, malam pagi bangunin sudah baca. Kalau lagi proses pembuatan gitu Pak ya, itu dikontrol sama Bapak sendiri apa ada manajer ya? atau Enggak, saya kontrol sendiri sama ibu nyonya. Langsung ya Pak ya? Langsung. Kalau dari penilaian kinerja karyawannya gitu gimana Pak ya? Ada karakteristiknya, oh ini kayak orangnya itu cekatan seperti itu apa? Iya, Bapak Gimana? menilai kinerja dari karyawannya Bapak itu kayak gimana? Saya menilainya Dimulai itu dari apa itu? dimulai dari ini utun itu bahasa Indonesianya apa ya? Ulat, Tekun berarti, tekun. Pak. Oh iya, Tekun. Karena membuat kue itu di sini itu karyawan saya itu resep itu enggak saya tutup-tutupi. Jadi setiap karyawan itu saya kasih resep asli yang saya jual. Gitu. Jadi terbuka gitu. Terbuka. Jadi mbaknya misalnya gitu ya, kamu tak serai kue pastel, kroket, nah, nanti kamu risoles sama apa gitu. Jadi mereka kerja nanti kalau sudah selesai ya bantu. Tidak harus terus ini selesai terus berhenti enggak. Jadi diutamakan ini dulu, kerjamu ini, tanggung jawabmu ini. Nanti kalau sudah selesai, misalnya membuat 100 selesai ya membantu teman yang lainnya. Temannya yang lainnya juga gitu. Jadi menilai dari kesergepan, sergep. Iya. Nah, Rajin. bahasa Indonesia apa sergep itu? Tahu nggak? Rajin. Ya, rajin. Untuk meningkatkan kinerja karyawannya sendiri tuh bagaimana ya cara Bapak untuk kayak biar sregep tadi? Iya. Gitu Pak. Iya. Saya di sini dengan karyawan itu tidak seperti pemilik dan ini karyawan. Saya anggap mereka adalah keluarga saya. Jadi saya ajak mereka ngomong-ngomongan gitu. Jadi kalau ada keluh kesah apa di rumah ada masalah mau saya kerja saya selesaikan bersama-sama. Jadi saya ajak supaya untuk meningkatkan itu salah satunya ya saya menganggap mereka seperti keluarga. Kemudian yang kedua kalau ada pesanan banyak, ada keuntungan gitu saya kasih, ada lemburan gitu. Kemudian sekali-sekali kita ajak keluar rekreasi, kemudian kita ajak makan-makan gitu. Berarti itu ya Pak, per job desk setiap karyawan itu udah jelas gitu ya Pak? Iya. Kalau ada karyawan yang resign gitu ya Pak ya, itu apa perusahaan itu mempertahankan karyawan tersebut gitu Pak? Iya, saya berusaha untuk mempertahankan karyawan itu karena untuk mencari karyawan lagi itu harus mempelajari lagi gitu. Karena kan mereka sudah kita beri ilmu, jadi sudah biasa kan membuat kue,
Sedangkan kalau ada karyawan baru, maka saya harus belajar lagi mulai dari nol. Jadi saya usahakan untuk tidak keluar, saya ajak omong-omongan, kena opo kamu nggak keluar. Tapi hampir kebanyakan karyawan saya itu keluar itu kalau menikah, kemudian urusan keluarga gitu. Kebanyakan seperti itu, dan karyawan saya itu minimal sampai 4 tahun, 7 tahun, 9 tahun gitu baru keluar. Berarti kalau misalnya mau melamar kerja di sini juga dibekali oleh pelatihan gitu ya Pak? Enggak, secara nggak dibekali ya, langsung kerja. Oh. Jadi langsung kita kasih pelajaran dulu awal-awal, yang ringan-ringan dulu ya gitu. Jadi kalau misalnya di dapur ya saya suruh ngocek bawang, berseni lombok, yang ini kora-kora gitu. Karena dari situ kita bisa melihat orang ini kerja subuhan, orang ini ngerti apa enggak gitu. Kita tes dulu situ. Tesnya mereka nggak sadar kalau kita lagi ngetes gitu. Ya, kalau mereka dilihat dari ngonceki bawang, oh orang ini biasa. Coba sih kamu ngaduk tepung ini, bang, oh dari situ kelihatan. Ya wes, baru nanti kemudian kita ajari praktek langsung. Tapi kita awasi dari bertahap-tahap gitu. Akhirnya nanti kalau kita lepas, kalau sudah mengerti. Terus kalau kondisi seperti ini ya Pak ya, pandemi gini, apakah Bapak pernah ya kayak memberhentikan karyawan Bapak sendiri gitu? Saya itu alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah memberhentikan. Mereka berhenti sendiri. Gitu. Saya nggak pernah memberhentikan, mereka berhenti sendiri karena itu tadi. Yang pertama menikah, yang kedua itu ini. Mereka merasa gajinya kurang. Kalau musim pandemi ini kan memang saya itu karena mereka sudah lama ya ikut saya. Kalau saya berhentikan itu ya kasihan, karena orang yang karyawan saya ini mereka mau tulang punggung keluarga. Jadi kami tidak membutuhkan karyawan sing ayu-ayu, sing masih muda, tidak, tapi yang ngerti masalah masakan gitu. Jadi orang-orang tua, setengah tua yang biasa masak-masak itu ngerewangin orang kemanten di desa-desa, kan ngerti ya latar belakang. Nah, itu. Jadi mereka itu berhenti sendiri. Jadi kayak Covid ini gajinya kan ya sebelumnya kita musyawarah, saya undang semua. Ini kondisi semakin kayak gini, cara omset juga menurun, banyak yang tidak beli. Akhirnya bagaimana kalau sampean tidak saya rumahkan, tetapi saya potong gaji gitu. Jadi yang biasanya gajinya 2,5 juta, sampean saya jadikan 2 juta. Kalau saya mau gitu, monggo. Kalau nggak mau gitu, mohon maaf saya nggak mampu. Berarti tetap dikasih apa ya Pak? Dikasih keringanan, tapi dikasih pilihan maksud saya. Iya, saya kasih pilihan. Iya. Gitu. Jadi sedangkan yang kemarin karena sudah berkeluarga, kayaknya nggak mampu terus pamit. Iya. Itu kalau tadi kan dipilah-pilah gitu Pak ya, gaji potongnya setengah gitu, itu dilihat dari lamanya kerja di sini apa gimana ya? Lamanya kerja. Oh, berarti semakin lama gajinya yang dikurangi semakin sedikit. Apa kebalikannya Pak? Ya otomatis karena gajinya itu berdasarkan ya salah satunya pertimbangan itu lama kerja. Jadi gaji itu tidak sama. Gaji tidak sama, ada yang lama sregep ya tinggi. Kemudian ada yang baru ya tidak sama dengan yang lama karena nanti kecemburuan. Iya. Gitu. Jadi kalaupun kemudian akhirnya saya potong 500, semua ya terpotong. Yang 250, 2,5 juta jadi 2 juta, yang 2 juta jadi 1,5 juta kan gitu. Tapi pemotongannya juga sama 500.000 semua Pak? Atau beda-beda juga? Beda. Yang lama ya sedikit, yang ya apa ya? Kemarin tuh aku nggak mikirin sampai kamu nih kan. Pokoknya iki sing suwe iya, yang tak potongi iki jadi sing anyar-anyar ya tak potong maning.
pertimbangannya apa aku ini tapi kok iso. Ya intinya biasanya dari karyawan terlama gitu ya. Iya, Pak? terus ini sergap KE. Oh, iya. Iya. Kalau seandainya kamu keluar, sekarang mungkin aku tak mampu, sampai aku kemampuanmu sak ini. Kalau mengevaluasi pekerjaan dari beberapa karyawan gitu gimana Pak ya? Mau dikumpulin atau Enggak. diberi arahan langsung? Jadi saya langsung saya evaluasi orang ini dibangun sergap tangga, terus sering kalau pagi itu sudah bangun sendiri tanpa dibangunkan, kadang-kadang itu disuruh itu langsung jalan apa enggak itu saya evaluasi dari situ. Tapi per bulan itu biasanya ada kayak evaluasi yang kayak musyawarah gitu, Pak? Setiap bulan saya kumpulkan. Oh. Setiap bulan saya kumpulkan, saya sampaikan permasalahan-permasalahan, kemudian kekurangan-kekurangan, terus maumu apa, gitu. Bagaimana supaya kamu itu nyaman, gitu. Berarti tetap membangun relasi antara pekerja sama yang punya Iya. ya, Pak ya? Iya. Iya. Jadi setiap bulan itu ada pertemuan. Sama karyawan itu Pak difasilitasi apa aja ya Pak kalau di sini? Intensifnya? Tempat tidur semuanya saya fasilitasi. Makan di sini, tidur di sini, terus gajinya utuh. Gaji yang Soalnya jauh-jauh ya, Pak? iya, Kasih. iya. Terus apa lagi ya? Kalau sakit saya yang nanggung. Jadi misalnya berobat ke rumah sakit itu saya ikut bantu. Terus sama karyawan yang kayak proses pembuatannya sama kayak penjualan itu gajinya berbeda apa gimana ya Pak? Beda. Beda ya? Beda. Berarti produksi sama penjualan pemasaran berbeda, Pak? Berbeda. Sama intensifnya juga beda ya Pak? Kayak tadi kayak mes atau kayak tempat tinggal sama. Berarti Sama. fasilitasnya sama. Fasilitas sama. Bonus sama. Terus dalam pemberian fasilitas atau pemberian kayak gaji gitu ya, Pak, itu ada kayak yang protes gitu nggak, Pak? Atau ada yang nggak setuju dari masing-masing karyawan gitu, Pak? Ini kerjanya gini kok gajinya segini Iya, mungkin gitu mungkin ada yang pernah gitu, Pak. Ada, kadang Ada. ada yang pernah kayak gitu. Ada yang Oh, pernah iya. kayak gitu. Iya, ada. Tapi juga ada yang pernah kayak setuju gitu, oh ya pantas dia gajinya sedikit mau kayak gini kayak gitu, Pak. Ada Eh, juga Gini, gimana, Pak? ada yang ngomong kayak gitu ya. Kita menilainya kan, misalnya kita sudah tentukan gitu. Iya. Misalnya sudah kita tentukan. Saya menilai ada bonus itu dari kesergepannya. Wah, sih males kan. Di samping lembur ya, ada Oh, iya, ada lembur, ada kasih lagi. Kemudian ada bonus itu kalau mereka sergap pakai bonus. Kalau enggak. Nah, sehingga dari karyawan dengan karyawan itu ya ada yang beda. Seperti itulah, karena beda akhirnya karyawan ngomong-ngomongan, Iya. "Wah, aku gaji sak mini, aku gaji sak mini." Nah, mereka kan enggak tahu. Iya. Apa penilaian kita mereka enggak tahu. Bisa membentuk perilaku etis dalam bekerja itu yang kayak gimana ya, Pak? Perilaku etisnya itu yang apa? Perilaku etis ya mungkin beretika gitu, yang seperti sopan atau Nah, itu kita sesuai kasih dengan tahu. standar Bapak gitu. Kita kasih tahu. Hmm. Jadi nanti misalnya kan ngirim, kita kan juga ada yang ngirim ya, karyawan Iya. ngirim ke kantor, ke dinas-dinas. Itu dikasih tahu, kamu harus pakai celana, harus pakai sepatu, caramu ngomong itu harus mohon maaf gitu. Nah, terus kadang ada yang dari desa itu kan ngomong sama bos ini jambal-jambal gitu ya. Terus ngiling no, temennya juga mengingatkan Oh, karena iya. bang bos cocok ngawur itu. Kadang-kadang istri saya ngandani, ya pak, loh diingatkan gitu. Oh, Secara langsung gitu ya Pak? Secara langsung ya. berarti juga seperti dikasih pembelajaran Iya. sopan santun terhadap orang lain. Iya. Nah, untuk itu Pak, kan sudah ada yang bagus kan perilakunya misalnya Pak ya. Nah, apakah Bapak ini
misal dia awalnya diproduksi, apakah akan menaikkan jabatan dengan mempromosikan dia, atau ya udah kalau skillnya di situ ya di situ aja, atau yang bagaimana Pak? Tidak menaikkan jabatan, menambah gaji. Oh, Jadi tidak bisa kita alihkan yang bagian produksi kemudian jaga toko, tidak bisa karena mereka sudah punya keahliannya di situ. Oh iya. Jadi ya tetap di situ. Jadi kalau memang sudah seperti itu, gajinya kita nambah. Anunya apa bonus, gaji tetap kita kasih uang bonus gitu. Apakah di sini juga seperti menerapkan sistem kedisiplinan yang amat tinggi? Misalnya kalau memproduksi malam hari harus bangun jam segini. Nah, apakah itu karyawan di sini juga disiplin sesuai dengan yang dibilang oleh Bapak? Iya. Iya. Salah satu gitu. Jadi kan kita ada papan ya untuk pemesanan besok, pembuatan kue macam-macam itu. Mereka kita cari. Ada jam-jamnya juga kan. Nah, mereka suruh belajar membaca papan. Membaca papan berarti besok itu ada pesanan sekian. Mereka sudah tahu. Tanpa kita kasih tahu, oh ini buat pastel sekian, buat resol sekian, keluarnya jam sekian, berarti oh aku besok pagi harus bangun pagi. Itu mereka sudah tahu. Iya, makanya juga penilaiannya kan nek ngenteni didodok, ayo tangi. Yo, katanya bonus. Iya. Oh iya Pak. Berarti ya selain etika yang baik juga disiplin sangat penting. Sudah disiplin. Nah, terus selain relasi karyawan tadi ya Pak ya, yang berupa rekreasi gitu, itu apalagi Pak? Misalnya untuk memperbaiki hubungan komunikasi sama karyawan sama Bapak. Jadi untuk itu saya kadang-kadang itu ngajak makan di restoran. Nah, pada saat ngomong-ngomong itu saya sampaikan keberhasilan, saya sampaikan ya unek-uneknya apa gitu. Nah, mereka juga ngajak keluarganya. Kemudian setiap tahun sekali itu kita kelencer, menggunakan Tretes, menggunakan Batu, kadang itu ke Bali, ke Jogja, itu kita sudah pernah seperti itu. Nah, itu juga uangnya dari hasil jual putih telur. Iya, Jadi kan biasa kuningnya aja ya. Iya, kita buat kue itu kan kuningnya aja. Iya. Nah, putih telurnya ini dijual. Nah, mereka karyawan itu yang madai itu bahasa Indonesia ya, di wadah plastik. Nah, ditempatkan. Nah, itu kan dipanci gini ya. Iya. Itu diletakkan di plastik 1 kiloan itu mereka. Nah, terus dijual, uangnya dimasukkan kotak. Ada dibuatkan gitu. Nanti 1 tahun uang itu dibuka, kita tinggal nambahin rekreasi kemana. Itu karyawannya ngajak keluarganya. Iya. Family gathering gitu ya Pak? Iya. Terus pernah nggak Pak kalau di sini pekerjaannya itu kayak mengalami kecelakaan kerja, entah itu kena pisau atau apa? Iya. Oh pernah Pak? Pernah. Jadi itu kita bawa ke rumah sakit sebelah ini saja, Iya. nanti kita yang biaya. Kalau sakit juga sampai 3 hari, banyak panas, muka gitu ya, kita bawa ke rumah sakit, kita yang biaya. Nah, untuk perusahaan ini sendiri ya Pak, bagaimana cara mencegah biar nggak terjadi hal itu lagi seperti kecelakaan tadi itu bagaimana Pak? Karena di sini itu resikonya untuk kecelakaan itu kecil, jadi ya kita hanya mengingatkan aja. Paling kan untuk berhati-hati. Iya. Jadi kan biasanya yang kecelakaannya itu ya posisi terakhir itu ya untuk peluan minyak itu misalnya kaki itu yang hanya gitu kita kebacok temen-temen gitu, hanya kue nemen yang gitu. Hanya kecelakaannya ringan-ringan karena yang cuman buat kue loh ya, masa-masa aja. Oke, di sini kami akan mereview jawaban dari Pak Iwan selaku narasumber kami di UKM Harum Cake and Catering, dan juga kita akan membandingkan apakah jawaban dari Pak Iwan selaku narasumber kami selaras dengan materi-materi yang ada pada manajemen sumber daya manusia yang telah kami pelajari. Oke, langsung ke pertanyaan yang pertama, yakni bagaimana sih sistem manajemen kinerja di perusahaan atau UKM
Pak Iwan ya. Lalu jawaban dari Pak Iwan yakni dengan mematuhi aturan yang tersedia di perusahaan tersebut, dan juga pada awal melamar karyawan itu juga terdapat perjanjian di dalamnya seperti itu, dan otomatis karyawan harus menaati peraturan tersebut. Dan juga Pak Iwan ini menekankan bahwa karyawan itu harus disiplin dan intinya tidak molor dan harus tepat waktu. Dari penjelasan tadi kita bandingkan dengan teori manajemen sumber daya manusia, bahwasanya sistem manajemen kinerja karyawan itu harus mendukung visi dan misi perusahaan atau UMKM tersebut. Karena perusahaan atau UMKM itu maju atau tidaknya tergantung karyawan, karena karyawan ini bersedia enggak kalau menjalankan visi dan misi dari perusahaan itu sendiri. Dan juga memotivasi karyawan untuk bekerja dengan semangat dan tentunya berprestasi. Berprestasi ini dalam bidang tentang seperti kayak UKM ini mendapat pemesanan gitu. Satu hari, yang dulunya satu hari itu 1-2 pemesanan, dan meningkatnya kinerja karyawan itu pada akhirnya dari UKM itu menyediakan bahwa satu hari itu terdapat 3-4 pemesanan seperti itu. Lalu apakah semua proses produksi dikontrol oleh Bapak Iwan sendiri? Dan jawabannya ya, untuk proses produksinya itu dikontrol Pak Iwan secara langsung. Jadi jika dikaitkan dengan materi sumber daya manusia, bahwasanya di perusahaan itu pasti ada yang mengatur atau yang mengontrol sendiri, dan pastinya kalau di perusahaan itu ada bawahannya dari owner gitu. Jadi kayak manajer yang bagian pengontrolan seperti itu. Jadi berhubung di UMKM Bapak Iwan ini tidak sebesar perusahaan, maka jadi Pak Iwan ini secara langsung turun tangan untuk mengontrol semua perjalanan proses pembuatan seperti itu, atau proses produksi. Selanjutnya yakni bagaimana sih penilaian kinerja karyawan menurut Pak Iwan. Jadi dapat disimpulkan bahwa jawaban dari Pak Iwan, penilaian kinerja karyawan menurut Bapak Iwan ini dimulai dari sikap, yakni kedisiplinan, rajin seperti itu. Lalu apakah pemberian penilaian kinerja terbagi menjadi berapa kriteria? Ya, dibagi menjadi beberapa kriteria, seperti halnya kinerja karyawan yang penjaga toko atau karyawan pada proses produksi seperti itu. Dalam penilaian kinerja karyawan tersebut hampir selaras dengan materi manajemen sumber daya manusia ya. Tetapi di sini di perusahaan atau di UKM Pak Iwan ini tidak disebutkan bahwasanya penilaian kriteria itu membutuhkan data aktual seperti itu, data yang terpercaya. Terus dengan bukti-bukti yang ada, kita bisa menilai karyawan itu sendiri bahwasanya kurang apa gitu. Dan di materi manajemen sumber daya manusia ini juga seperti yang disebutkan Pak Iwan, bahwasanya perilaku karyawan ini juga harus dinilai dari sisi positif atau negatif. Lalu sistem penilaian yang terstruktur. Selanjutnya yakni bagaimana sih cara UKM Bapak Iwan meningkatkan kinerja sumber daya manusia agar menjadi pusat laba seperti itu. Dan dapat saya simpulkan bahwa jawaban dari Pak Iwan yakni dengan memotivasi karyawan dan juga menganggap karyawan itu seperti keluarga. Lalu Pak Iwan juga memberi bonus atau tambahan gaji gitu ya terhadap lemburan setiap pemesanan kue atau catering seperti itu. Pertanyaan atau jawaban Pak Iwan yang seperti itu bisa dikatakan
selaras dengan materi manajemen sumber daya manusia yang pada dasarnya kita sebagai pemilik atau owner gitu, kalau ada karyawan yang ingin resign, pastikan kita itu tetap tenang, betul. Lalu berusaha mencari tahu apa sih alasannya karyawan tersebut ini untuk resign gitu. Cari tahu alasannya itu seperti apa, atau kita ada yang salah atau seperti apa. Pertanyaan selanjutnya yakni jika ada karyawan yang ingin resign, apakah perusahaan atau UKM Pak Iwan ini akan mempertahankan karyawan tersebut? Seperti itu. Dan jawaban Pak Iwan adalah berusaha untuk mempertahankan karyawan tersebut, karena pada dasarnya karyawan tersebut itu tidak ada pengetahuan untuk bekerja dalam bidang kue ataupun catering ini. Jadi dari awal Pak Iwan sudah membekali bahwasanya ini loh, kalau membuat kue itu seperti ini, kalau catering itu tahap-tahapnya seperti ini dan lain sebagainya, seperti itu. Dan juga Pak Iwan ini melakukan atau menganalisis apa sih yang disebabkan karyawan ini minta resign gitu. Apa sih alasannya seperti itu. Dan kebanyakan karyawan di Harum ini, UKM Harum ini, alasan resign itu kebanyakan karyawannya itu ingin menikah gitu. Jadi nggak ada yang namanya resign karena perilaku bosnya atau ownernya itu tidak sopan atau bagaimana gitu. Pernyataan dari Pak Iwan itu sendiri di sini dapat saya katakan bahwa hampir selaras dengan materi manajemen sumber daya manusia yang telah kami pelajari gitu. Jadi bahwasanya di materi untuk meningkatkan kinerja karyawan itu sendiri dengan mengadakan kayak training dan pelatihan seperti itu, lalu menjalin keakraban dengan karyawan, terutama dengan karyawan serta pemilik UKM atau perusahaan itu, lalu reward atau punishment ya, dan memenuhi hak-hak karyawan gitu. Pertanyaan selanjutnya yakni apakah pernah Bapak Iwan ini memberhentikan karyawan karena selama pandemi ini banyak karyawan yang telah di PHK gitu. Dan jawaban Pak Iwan yakni tidak pernah dan tidak ingin memberhentikan karyawan dengan keputusan sepihak gitu. Jadi Pak Iwan ini sangat mempertahankan karyawan itu sebagaimana Pak Iwan itu menyadari bahwa kondisi karyawan tersebut benar-benar sangat membutuhkan pekerjaan ini. Jadi Pak Iwan solusinya memberikan pilihan bahwasanya kalau kerja di sini dipotong gajinya berapa persen gitu ya, itu bagaimana. Jadi karyawan itu diberikan pilihan seperti itu. Lalu kalau karyawan tersebut tidak mau dan tidak bersedia untuk bekerja dengan potong gajinya, ya terpaksa karyawan itu akan mundur dengan sendirinya. Pernyataan Pak Iwan tersebut bisa dikatakan bahwasanya selaras dengan materi manajemen sumber daya manusia, yakni dengan pemberhentian karyawan itu kita harus bersikap adil gitu ya, bersikap adil dengan karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya gitu. Soal atau pertanyaan selanjutnya yakni apakah terdapat evaluasi pekerjaan untuk pekerja? Bagaimana sih cara evaluasi pekerjaan untuk pekerja tersebut? Gitu. Dari jawabannya Pak Iwan, pekerjaan itu secara langsung. Jadi Pak Iwan itu secara langsung untuk menegur atau mengapresiasi pekerjaan dari kinerja karyawan itu sendiri gitu. Lalu cara evaluasi pekerjaannya, jadi Pak Iwan ini setiap bulan harus mengevaluasi karyawan tersebut dengan mengumpulkan karyawan, terus ngajak makan gitu karyawan, dan pada intinya Pak Iwan ini akan
membicarakan atau mengevaluasi karyawan tersebut. Jadi intinya Pak Iwan ini mengevaluasinya itu secara langsung, dan setiap bulannya itu terdapat evaluasi gitu. Dari pernyataan Pak Iwan tersebut, bahwasanya ini hampir sama dengan materi manajemen sumber daya manusia, bahwasanya yang pertama yakni melakukan evaluasi secara rutin dan konsisten, serta sebaiknya dilakukan dengan cara bertatap muka, jadi secara langsung seperti itu. Lalu gunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa daerahnya gitu ya. Lalu kita harus bersikap jujur dan tanpa memiliki kepentingan pribadi. Jadi pekerjaan itu jangan dikaitkan dengan masalah pribadi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yakni apakah pemberian gaji untuk seluruh pekerja disamaratakan gitu ya. Jadi jawaban dari Pak Iwan tidak, yakni berbeda gitu ya. Setiap pekerja itu berbeda, tergantung pemberian tugas kerjanya atau job desk-nya gitu. Jadi karyawan yang ditempatkan pada toko atau penjualan dengan karyawan yang ditempatkan di proses produksi itu sangatlah berbeda. Jadi pada UKM Pak Iwan ini gaji itu tidak disamaratakan, tergantung pemberian tugas atau job desk-nya sendiri-sendiri gitu. Dan ini sama dengan teori manajemen sumber daya manusia, yakni cara-cara perhitungan atau pertimbangan untuk penyusunan gaji itu yakni berdasarkan prestasi kerja ya, lalu menurut lama kerjanya karyawan tersebut, terus menurut senioritas, dan juga menurut kebutuhan karyawan tersebut seperti itu. Yang selanjutnya yakni apakah setiap karyawan itu mendapatkan insentif utama gitu ya. Jadi jawabannya Pak Iwan itu ya, semua karyawan, walaupun itu karyawan jaga toko atau karyawan proses produksi, itu disamaratakan gitu. Jadi fasilitas seperti kayak tempat tinggal, makanan atau dan lain sebagainya itu sama. Jadi nggak ada perbedaan karyawan penjaga toko ini dibedakan sendiri gitu, tidak ada. Dan ini sama halnya dengan materi atau teori dari manajemen sumber daya manusia, bahwa sebagai owner atau pemilik perusahaan itu kita harus menghindarkan untuk yang namanya ketidakadilan gitu. Jadi owner itu harus adil dengan karyawan, semua harus sama rata gitu. Jadi kalau misalnya nih kalau nggak adil gitu ya, pasti karyawan itu akan terjadi kecemburuan gitu, dan berdampaknya pada perusahaan itu sendiri. Entah itu karyawan tiba-tiba minta resign atau dan lain sebagainya, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah karyawan bagian penjualan juga mendapatkan insentif yang sama? Jawaban dari Pak Iman ialah iya. Semua karyawan atau pekerja yang bekerja di bawah naungan Pak Iman mendapatkan insentif yang sama. Hal tersebut berkaitan dengan 4 teori motivasi dalam merumuskan rencana insentif. Nah, dalam 4 teori motivasi ini hanya 2 yang diimplementasikan oleh Bapak Iman. Jadi yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya yaitu ada teori motivators oleh Frederick Herzberg, di mana teori tersebut menyatakan bahwa memotivasi seseorang dapat dengan cara mengatur pekerjaannya, sehingga saat seseorang melakukan pekerjaannya mendapatkan umpan balik dari seseorang tersebut. Di tempat Harum Catering ini telah terlihat bahwa Bapak Iman ini menerapkan teori motivasi ini karena Bapak Iman telah membagi setiap job desk untuk setiap karyawan. Jadi misal ada satu karyawan yang mengurusi makanan seperti dadar gulung, lalu ada pula karyawan yang mengurusi makanan seperti risol mayo, dan ada pula yang karyawan mengurusi untuk pesanan nasi kotak. Jadi pembagian pekerjaan setiap karyawan itu sudah sangat jelas, dan apabila salah satu dari karyawan tersebut telah menyelesaikan tugasnya, maka karyawan tersebut itu berhak untuk membantu karyawan lain yang belum menyelesaikan tugasnya. Dan karyawan itu telah memunculkan umpan balik yang baik untuk Pak Iman. Jadi umpan baliknya itu seperti pekerjaan telah selesai sesuai deadline, atau mungkin karyawan itu menjadi lebih rajin untuk segera menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Iman. Lalu yang kedua yang terlihat pada kenyataan di TKP yaitu ada teori ekspektasi yang dikemukakan oleh Viktor Fromm.
Viktor Fromm ini menyatakan bahwa motivasi seseorang tergantung pada ekspektasi, perantara, dan nilai yang diartikan seseorang untuk mendapatkan reward akhir. Nah, jadi teori ini telah terimplementasikan karena Pak Iman sendiri memiliki ekspektasi pekerjaannya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah terdapat pro kontra saat memberikan insentif kepada para pekerja? Jawaban dari Pak Iman ialah tentu saja ada. Karyawan yang kontra biasanya itu yang merasa bahwa insentif yang diberikan itu berbeda dengan karyawan lain. Nah, saat pemberian insentif itu, Pak Iman melihat bagaimana cara bekerja karyawan tersebut, apakah ulet, apakah sesuai dengan keinginan Pak Iman, apakah disiplin dan jujur sesuai dengan kriteria dari Pak Iman. Apabila semua pekerja lulus dalam kriteria tersebut, maka insentifnya pun dapat berbeda. Insentif di sini dapat berupa tambahan bonus maupun kenaikan gaji. Nah, untuk yang pro itu karyawan-karyawan itu sadar bahwa sesuai dengan keuletannya, sesuai dengan ketepatan waktu dalam mengerjakan itu yang dinilai oleh Bapak Iman. Jadi untuk karyawan yang pro itu mereka seperti apa ya? Seperti sadar diri gitu. Seperti sadar diri bahwa oh ya, mungkin saya tidak mendapatkan insentif yang sama karena saya begini. Mungkin saya kurang memenuhi kriteria dari Bapak Iman. Jadi timbulnya pro kontra ini lebih memunculkan semangat untuk lebih giat bekerja karena dengan motivasi untuk mendapatkan bonus yang diberikan oleh Bapak Iman tersebut. Nah, untuk bonus yang diberikan oleh Bapak Iman itu biasanya diberikan selama 1 minggu. Nah, ini selama 1 minggu ini pada saat sebelum COVID. Namun setelah COVID ini tidak selalu, jadi tergantung pemesanan setiap bulannya itu sedang ramai atau tidak. Jadi ya tidak menentu pada saat COVID ini. Berdasarkan mata kuliah MSDM, materi jenis-jenis bayaran berdasarkan kinerja dan insentif finansial, terdapat 3 masalah dasar yang harus dipertimbangkan dalam memberikan bonus tahunan. 3 permasalahan tersebut yaitu harus memenuhi syarat, yang kedua adalah besarnya dana, yang ketiga yaitu penghargaan setiap orang. Untuk 3 masalah dasar yang dipertimbangkan dalam memberikan bonus tahunan ini terimplementasikan atau terbukti nyata di Harum Catering ini, di mana Bapak Iman saat memberikan bonus itu memiliki persyaratan atau kriteria yang beliau inginkan. Karyawan tersebut akan mendapatkan bonus apabila bekerja dengan ulet, bekerja dengan tekun, maupun bekerja dengan disiplin. Jadi 3 kriteria ini sangat dibutuhkan pada saat penilaian pemberian bonus. Lalu ada satu lagi yang menurut Bapak Iman itu mempengaruhi dari bonus tersebut, yaitu berapa lamanya pegawai tersebut bekerja kepada Bapak Iman. Jadi semakin lama pegawai tersebut bekerja, maka kesempatan untuk mendapatkan bonus yang besar pun juga semakin besar. Untuk penghargaan perseorangan sendiri, Bapak Iman ini tidak terlalu berpatok pada penghargaan perseorangan karena lebih melihat bagaimana sih karyawan ini bekerja sama dalam tim dan bagaimana cara mereka berkoordinasi dalam suatu tim. Jadi itu yang dipertimbangkan oleh Bapak Iman dalam memberikan bonus kepada karyawan. Untuk hak masing-masing karyawan dari Harum Catering ini yaitu mendapatkan upah dari sang pemilik yaitu Bapak Iman. Next ke pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang membuat pekerja dapat etis berperilaku pada saat bekerja? Jawaban dari Pak Iman yaitu dengan cara mengingatkan karyawannya untuk berperilaku sopan dan berpakaian rapi pada saat berhadapan dengan orang lain. Jadi di Harum Catering ini karyawan yang bekerja pada saat bagian pengiriman itu diberitahukan untuk berpakaian rapi sesuai dengan kriteria Pak Iman. Jadi berpakaian rapi, tidak memakai sandal, lalu baju harus dimasukkan. Jadi Bapak Iman beserta istri selalu mengingatkan kepada para karyawannya untuk bertata krama. Contohnya pada saat berbicara dengan orang lain itu sebaiknya berkata nggih dengan unggah-ungguh bahasa atau berkata dengan iya, karena itu sudah pembelajaran moral paling dasar yang diberikan oleh Bapak Iman beserta istri. Bapak Iman juga memberikan toleransi kepada karyawan yang mungkin keceplosan berbicara kepada orang lain. Keceplosannya ini seperti berkata menggunakan bahasa Jawa yang kasar. Jadi Bapak Iman ini bisa mengingatkan karyawannya untuk lebih halus lagi dalam berbicara kepada orang lain. Karena semua karyawan juga diingatkan oleh Bapak Iman beserta istri, maka semua karyawan itu mendapatkan perlakuan yang adil. Jadi yang melakukan kesalahan berbicara atau bertutur kata itu dapat dinasehati oleh rekan kerja mereka maupun oleh Bapak Iman langsung.
Jadi untuk kebijakan dan kode etik dari usaha catering ini sesuai dengan materi MSDM bagian etika, relasi karyawan, dan pengakuan adil di tempat kerja. Pada materi ini disebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku etis di tempat kerja, yaitu salah satunya adalah kelonggaran moral, toleransi dari atasan, tekanan pekerjaan, kebijakan dan kode etika. Lalu yang kelima ada usia pekerja, dan keenam adalah kultur organisasi. Semua penjelasan terkait etis dalam bekerja di Harum Catering telah terdapat pada teori tersebut. Setelah pekerja telah dapat membentuk perilaku etis dan bekerja, Bapak Iman ini tidak mempromosikan pekerjanya untuk dinaikkan jabatannya, karena pada konsep Harum Catering untuk pendisiplinan karyawannya sudah terlihat di Harum Catering ini di setiap paginya bahwa pekerja yang bangun itu tidak perlu didok-dok atau tidak perlu dibangunkan oleh Bapak Iman. Jadi para pekerja itu sudah bangun sendiri dan sudah mengetahui jadwal-jadwal yang akan dilakukan saat itu. Jadi apabila ada pesanan pagi, jadi buatnya itu malam. Pada saat malam itu mereka akan mengetahui jam berapa mereka akan bangun, dan itu sudah merupakan kebiasaan dari para pekerja. Jadi yang tidak disiplin atau perlu dibangunkan oleh Bapak Iman itu dia kemungkinan tidak akan mendapatkan bonus. Lalu untuk contoh kedisiplinan yang lain pada usaha Harum Catering ini terlihat pada saat terdapat papan besar pada Harum Catering ini, di mana papan tersebut terdapat jadwal-jadwal dan list pesanan yang akan diberikan pada hari itu. Jadi para pekerja itu diajarkan untuk lebih mengetahui bagaimana cara membaca papan. Untuk pesanan hari ini mungkin ada apa saja dan untuk siapa saja. Jadi agar pekerja itu lebih mengetahui dan lebih cepat untuk melakukan pekerjaannya dan lebih selesai pula dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Kedisiplinan tersebut termasuk pada teori menggunakan praktik kedisiplinan yang adil dengan cara proses disiplin tanpa menggunakan hukuman. Di Harum Catering ini tidak menggunakan hukuman, melainkan menggunakan konsekuensi. Jadi ya seperti itu tadi, yang kurang disiplin dan kurang rajin itu tidak akan mendapatkan bonus dari Pak Iman sendiri. Untuk relasi kepada karyawan itu seperti yang sudah dijelaskan bahwa Bapak Iman ini menganggap karyawannya itu sebagai keluarganya, di mana beliau telah menyediakan tempat tinggal dan sedikit makanan dan bahan pokok untuk mereka makan. Jadi seperti benar-benar hidup berkeluarga gitu. Lalu pada saat setiap akhir bulan itu terdapat evaluasi dari Bapak Iman, dan para pekerja itu juga mengeluarkan unek-unek mereka. Jadi hubungan antara Pak Iman dan para pekerja itu akan terus berjalan dengan baik karena tidak adanya miskomunikasi dari pekerja dan juga Bapak Iman. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apakah pekerja di Harum Catering pernah kecelakaan pada saat melakukan pekerjaan? Jika iya, apakah penyebab dari kecelakaan tersebut? Jika tidak, maka bagaimana cara Harum Catering ini mencegah terjadinya kecelakaan? Pada Harum Catering pernah terjadi kecelakaan, namun kecelakaannya tidak terlalu berat, yaitu seperti pekerja tidak sengaja tertumpahan oleh minyak panas, lalu ada pula pekerja yang terlalu bersemangat untuk memotong suatu bahan, jadi tidak sengaja jarinya ikut teriris pula. Untuk mencegah kecelakaan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengingatkan setiap karyawan untuk lebih berhati-hati dalam memegang alat dapur atau dalam memegang oven. Lalu karena kecelakaannya tidak terlalu yang berat, jadi tidak dibutuhkan alat perlindungan diri. Mungkin hanya membutuhkan sarung tangan untuk melindungi tangan agar tidak terluka. Faktor penyebab kecelakaan dari Harum Catering ini lebih ke arah faktor material atau faktor peralatannya. Jadi peralatannya inilah yang menyebabkan kecelakaan oleh pegawai dari Harum Catering ini. Jadi setiap pekerja itu harus berhati-hati dalam mengoperasikan alat-alatnya ini. Pada saat ada karyawan yang terluka atau mengalami kecelakaan ringan tersebut, Bapak Iman selaku pemilik dari Harum Catering ini langsung membawa ke rumah sakit terdekat dan membiayai perawatan dari
pegawai ini. Pegawai ini sudah mendapatkan perawatan dari rumah sakit dengan biaya Bapak Iman pribadi. Oke guys, segitu dulu video dari kami. Untuk kalian yang ingin mencari kue kering, kue basah, nasi kotak untuk acara kalian, kalian bisa langsung datang di Harum Cake and Catering. Tempatnya di Jalan Raden Fatah nomor 60 Sidoarjo. Jadi jangan lupa ke sana ya. Di sana kuenya enak-enak banget dan pastinya hasilnya sangat memuaskan. Di sini saya juga mewakili rekan saya yaitu Imelda mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang telah menonton video ini sampai akhir. Dan mohon maaf apabila kami terdapat kesalahan dalam perbuatan maupun perkataan. Terima kasih semuanya. See you on next video.